Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan kisah di mana terjadinya perang Uhud, kisah peperangan yang terkategorikan perangnya yang ketiga yang dijalani Rasulullah SAW beserta para sahabat. Dan adapun beberapa peristiwa sebelum terjadinya perang Uhud, dan salah satu faktor-faktor terjadinya perang Uhud sangatlah banyak, diantaranya faktor agama, sosial, ekonomi, dan politik. Adapun faktor agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa kaum musyrikin selalu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah, membuat hambatan-hambatan di hadapan dakwah Islam, menghalangi manusia masuk ke agama Islam, dan serta berupaya menghabisi Islam, kaum muslimin di negara manapun yang sedang berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, lalu ke neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Surah An-Anfal ayat ke-36. Dari sini tampak jelas bahwa faktor paling penting terjadinya perang Uhud adalah faktor agama, yang mana salah satu misi orang-orang Quraisy adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan kebenaran, menghalangi manusia masuk agama Islam serta memerangi Rasulullah SAW dan menghabisi dakwah Islam. Adapun faktor sosial, kekalahan telak pada perang Badar dan terbunuhnya para pimpinan dan pemuka Quraisy memberikan dampak kehinaan dan aib yang besar yang menimpa mereka, serta menjadikan mereka merasa hina dan lemah. Mereka mengerahkan segala usaha untuk menghapus kehinaan yang melekat pada diri mereka. Mereka pun segera mengumpulkan harta untuk memerangi Rasulullah SAW. Tidak lama sepulang mereka dari Badar. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy yang dibuang ke sumur pada perang Badar dan menelan kekalahan, dan sekelompok orang dari mereka kembali ke Mekah, Abu Sufyan juga sudah pulang dengan membawa dagangannya. Ia memberhentikan kafilah dagangannya di Darun Nadwah. Demikian yang biasa mereka lakukan, dan mereka pun akan memindahkan atau membongkar barang dagangannya seraya menunggu pimpinan atau pemuka-pemuka Quraisy. Tapi di dalam kenyataannya, karena banyaknya pimpinan-pimpinan dan pemuka Quraisy yang pada meninggal di perang Badar, jadi harta tersebut tidak dibongkar dan didiamkan untuk sementara. Dan ketika pada suatu saat, untuk beberapa waktu ke depannya, barulah ada pembicaraan dari pihak-pihak Quraisy beserta masyarakat Quraisy yang lainnya yang dipimpin langsung dalam perkumpulan tersebut oleh Abu Sufyan. Dan maka berjalanlah Abdullah bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Haris bin Hisam, Huwatib bin Abdul Uzza, dan Safwan bin Umayyah di tengah-tengah orang-orang yang bapak, anak, dan saudara mereka terbunuh dalam perang Badar. Mereka berbicara kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy yang memiliki barang dagangan di kafilah dagang itu. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah menganiaya kalian
dan membunuh orang-orang pilihan kalian, maka bantulah kami dengan harta ini untuk memeranginya, agar kami bisa menuntut balas dirinya atas orang-orang yang terbunuh di antara kita. Maka Abu Sufyan berkata, akulah orang yang pertama yang menyambut permintaan itu. Sementara itu, Jubair bin Mut'im memanggil budaknya dari Habsi yang bernama Wahsi, dan Wahsi ini dapat melempar tombak pendeknya dengan lemparan ala orang-orang Habasyah dan jarang sekali meleset. Jubair berkata kepadanya, berangkatlah bersama orang-orang. Jika kamu bisa membunuh Hamzah atau paman Muhammad sebagai pembalasan untuk pamanku yang bernama Tu'aimah bin Adi, maka kamu bebas atau aku merdekakan. Nah, itu untuk salah satu faktor sosialnya. Kurang lebihnya dari merasa hina karena kalah dari perang Badar, atau merasa mereka ini kaum Quraisy memiliki aib yang harus dihilangkan atau dibersihkan dari diri-diri mereka atas kekalahannya dari perang Badar. Dan adapun faktor ekonomi, pergerakan ekspansi yang dilakukan oleh negara Islam membawa dampak pada perekonomian kaum Quraisy dan mengakibatkan perekonomian mereka terblokade secara ketat. Perekonomian Mekah ketika itu sangat bergantung pada dua perjalanan dagang, yakni pada musim dingin dan musim panas. Perjalanan dagang pada musim dingin menuju Yaman dengan membawa barang dagangan dari Syam dan hasil buminya, dan perjalanan dagang musim panas menuju Syam dengan membawa hasil bumi dari Yaman dan barang dagangan dirinya. Maka memutuskan salah satu sayap perjalanan dagang itu berarti juga menghancurkan sayap perdagangan yang lainnya, karena perdagangan mereka di negeri Syam bergantung dengan barang dagangan dari Yaman, dan perdagangan mereka ke negeri Yaman bergantung dengan barang dagangan dari Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah Quraisy ayat ke-1 sampai ke-4. Mengenai hal ini, Safwan bin Umayyah juga berkata, sesungguhnya Muhammad dan sahabatnya telah mempersempit gerak perdagangan kami, dan kami tidak mengerti apa yang harus kami perbuat terhadap para sahabatnya. Mereka selalu mengawasi kawasan pesisir karena ia telah berdamai dengan penduduknya atau mayoritas penduduk sekitar. Kami tidak tahu harus melewati jalan mana. Jika kami tinggal diam dengan memakan modal dagangan kami di negeri ini, kami tidak akan hidup lama. Biasanya kami memutar modal itu untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas, dan musim dingin kami pergi berdagang ke Habasyah. Dan adapun dari segi faktor politik, kedaulatan Quraisy telah runtuh setelah peristiwa perang Badar. Kedudukannya sebagai pemimpin di antara kabilah-kabilah semakin tergoncang. Maka harus ada upaya untuk memulihkan dan mempertahankan kepemimpinannya, meski harus mengeluarkan banyak tenaga, materi, dan pengorbanan. Inilah beberapa faktor utama yang membuat orang-orang Quraisy bersegera memulai konfrontasi militer melawan negara Islam di Madinah. Dan adapun keluarnya kaum Quraisy dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy telah selesai menghimpun pasukannya pada hari Sabtu 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Mereka
memobilisasi pasukannya yang terdiri dari 3.000 tentara yang disertai oleh para wanita, budak-budak, dan beberapa orang dari kabilah-kabilah Arab di sekitarnya. Mereka berangkat dengan pedangnya dan perlengkapannya, serta bersama orang-orang yang bergabung dengan bangsa Arab, serta siapa saja yang mengikutinya dari Bani Kinanah dan penduduk Tihamah. Mereka juga keluar membawa para wanita untuk menjaga supaya pasukan tidak melarikan diri. Berangkatlah Abu Sofyan sebagai komandan bersama Hindun binti Utbah bin Robi'ah, Safwan bin Umayyah bin Khalaf bersama Barzah binti Mas'ud As-Saqofiyah, dan Ikrimah bin Abu Jahal bersama Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisam bin Al-Mughirah, dan Al-Haris bin Hisam bin Al-Mughirah bersama Fatimah binti Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka berjalan hingga berhenti di Bukit As-Sabqah yang berada di Qonah, di tepi lembah dekat Madinah. Mobilisasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy diawali dengan propaganda informasi secara besar-besaran yang dimotori oleh Abu Izzah Amru bin Abdillah al-Jumahi dan Amru bin al-As, Hubairoh al-Makhzumi, dan Ibnu Az-Zabaro, dan membuahkan hasil yang sangat banyak. Biaya perang pasukan Quraisy ketika itu mencapai 50 dinar emas. Dan adapun intelijen, Nabi terus memantau pergerakan musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib terus memantau pergerakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Jadi di sini teman-teman, pergerakan kaum kafir Quraisy yang merencanakan terjadinya perang Uhud ini tanpa disadari bahwa di Mekah itu ada salah satu paman Nabi, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Dia masih keadaan musyrik, belum masuk Islam, tapi secara kekeluargaan masih mengakui Rasulullah SAW itu sebagai keponakannya dan masih membela beliau walaupun tidak terang-terangan. Jadi secara tidak langsung, apapun kejadian di kota Mekah dan pergerakan kaum Quraisy di kota Mekah yang berkaitan dengan perencanaan peperangan dengan kaum muslimin, itu tanpa disadari oleh kaum Quraisy ini, mereka ini ada yang memantau atau ada yang memata-matai, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu paman Nabi yang masih tinggal di Mekah. Beliau ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam, dan tinggalnya pun masih di kota Mekah, tetapi hubungan dengan Rasulullah SAW sangat baik, dan beliau pun Rasulullah SAW masih mengakui Abbas bin Abdul Muthalib ini sebagai pamannya. Satu sama lain masih punya hubungan baik di antara keduanya. Dan Abbas bin Abdul Muthalib terus memantau pergerakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Maka ketika pasukan ini mulai bergerak, Al-Abbas segera mengirim surat kepada Nabi SAW yang berisikan tentang semua informasi detail pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas langsung membawa surat itu dan mempercepat jalannya hingga ia pun mampu menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah dalam 3 hari saja, yang jarak antara keduanya mencapai 500 km. Ia pun menyerahkan surat tersebut kepada Nabi SAW yang saat itu beliau sedang berada di Masjid Quba. Adapun informasi-informasi yang dikirim oleh Al-Abbas kepada Rasulullah SAW sangatlah detail. Di dalam surat itu ia menyampaikan
bahwa pasukan Quraisy telah bertekad bulat untuk bergerak menuju kepadamu. Apa saja yang bisa engkau perbuat jika mereka telah sampai kepadamu, maka lakukanlah. Mereka menuju kepadamu dan mereka berjumlah 3.000 pasukan. Di antara mereka ada 200 pasukan berkuda dan 700 orang memakai baju besi. Mereka juga membawa 3.000 unta dan semua persenjataan yang mereka miliki. Adapun surat tersebut mengandung beberapa perkara penting, di antaranya yang pertama, informasi akurat tentang pergerakan pasukan kaum musyrikin menuju Madinah, dan yang kedua, komposisi pasukan dan kemampuan perang mereka. Hal ini sangat membantu dalam menentukan strategi untuk menghadapi pasukan yang besar tersebut. Dan Nabi SAW tidak mencukupkan diri dengan informasi intelijen dari Mekah saja. Namun beliau terus berusaha mendapatkan informasi terkini tentang musuh seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini terdapat petunjuk bagi para komandan kaum muslimin tentang pentingnya mengikuti perkembangan musuh yang akan melahirkan langkah-langkah dan strategi-strategi yang matang. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Habab bin Al-Munzir bin Al-Jamuh kepada Quraisy untuk menggali informasi lagi tentang mereka. Ia masuk ke tengah-tengah pasukan Mekah atau pasukan Quraisy, lalu menaksir jumlah dan perlengkapan mereka. Setelah itu ia kembali pulang dan lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" Lantas ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku melihat jumlah mereka dan menaksirnya kurang lebih ada 3.000 pasukan, 200 kuda, dan aku melihat ada baju besi sebanyak 700 buah." Dan beliau bertanya lagi, "Apakah kamu melihat para wanita?" Ia menjawab, "Aku melihat para wanita membawa rebana dan genderang-genderang." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Para wanita itu yang akan menyemangati pasukan itu dan mengingatkan mereka kepada korban-korban perang Badar. Dan begitulah berita mereka yang sampai kepadaku. Janganlah engkau sebut keberadaan mereka sebagai tanda kesialan. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya Allah, hanya untukmu aku berkelana dan hanya untukmu aku menyergap." Dan selain itu pula Nabi SAW juga mengutus Anas dan Mu'nis, keduanya anak dari Fudolah, untuk mencari berita tentang Quraisy secara sembunyi-sembunyi. Keduanya mendapati pasukan Quraisy sudah mendekati kota Madinah. Mereka membiarkan kuda dan unta mereka memakan tanam-tanaman di kota Madinah yang ada di sekelilingnya. Kemudian keduanya pulang dan mengabarkan kepada beliau SAW tentang berita yang mereka dapati tersebut. Setelah memastikan kebenaran informasi-informasi tersebut, beliau SAW berusaha membatasi informasi itu atau hanya diketahui di tingkat pimpinan saja, karena khawatir informasi itu akan berdampak pada mentalitas kaum muslimin sebelum mempersiapkan segala perangkat perang dengan matang. Maka dari itu, ketika Ubay bin Ka'ab membacakan surat dari Al-Abbas, Nabi SAW menyuruhnya untuk merahasiakan informasi tersebut. Lalu beliau segera kembali ke kota Madinah dan bertukar pikiran dengan para komandan kaum Muhajirin dan Ansor dalam menghadapi situasi itu. Dan adapun Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah mengumpulkan informasi yang lengkap tentang pasukan kafir Quraisy,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka mengenai apakah mereka akan tetap tinggal di Madinah dan bertahan diri di sana, ataukah mereka akan keluar untuk menghadapi kaum musyrikin. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat untuk tetap tinggal di kota Madinah. Beliau bersabda, "Kita berada dalam benteng yang kokoh, yaitu Madinah. Jika kalian setuju, kalian tetap tinggal dan biarkan mereka mengambil tempat dimanapun. Jika mereka tetap diam di tempat itu, maka mereka tinggal di tempat yang buruk. Jika mereka masuk ke Madinah atau menyerang kita, maka kita semua akan perangi mereka di dalam kota Madinah." Dan saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul juga sependapat dengan Rasulullah SAW. Namun sekelompok kaum muslimin yang tidak ikut perang Badar berkata, "Wahai Rasulullah, keluarlah bersama kami untuk menghadapi musuh." Lalu Ibnu Katsir berkata, kebanyakan sahabat hanya ingin keluar menghadapi musuh dan tidak mengindahkan ucapan dan pendapat Rasulullah SAW. Dan jika saja mereka setuju dengan perintah beliau, maka kejadiannya tentu akan berbeda. Namun takdir telah ditetapkan. Mayoritas sahabat yang mengusulkan untuk keluar dari Madinah adalah mereka yang tidak ikut dalam perang Badar, karena mereka mengetahui keutamaan yang telah didapatkan oleh orang-orang yang ikut perang Badar sebelumnya. Dan lantas Ibnu Ishaq berkata lagi, para sahabat tetap bersikukuh di hadapan Rasulullah SAW untuk keluar menghadapi musuh, hingga Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah beliau dan memakai baju besi perangnya. Maka para sahabat pun saling menyalahkan dengan berkata, Nabi SAW telah mengusulkan suatu perkara sedangkan kalian mengusulkan yang lain. Wahai Hamzah, temuilah beliau dan katakan, kita semua mengikuti pendapat Anda. Lalu Hamzah menemui Nabi SAW dan berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, para sahabat saling menyalahkan. Kemudian mereka berkata, kita semua mengikuti pendapat Anda saja. Lantas Nabi SAW bersabda, tidak pantas bagi seorang nabi jika telah memakai baju besi perangnya untuk menanggalkannya kembali sebelum ia berperang. Dan adapun pendapat para sahabat yang memilih untuk keluar dari kota Madinah didasarkan pada beberapa alasan. Dan adapun juga sudut pandang beberapa para sahabat yang berpendapat untuk tetap tinggal di kota Madinah, maka pendapat itu berdasarkan pada strategi perang saja. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pendapat juga sebelum terjadinya perang Uhud. Kurang lebihnya Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat dan saling memberikan masukan. Di antaranya sebagian sahabat ada yang menyuruh kepada Rasulullah supaya menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota Madinah, dan ada pun juga sebagian dari para sahabat itu mengusulkan tetap bertahan di kota Madinah untuk melawan dan menunggu kaum kafir Quraisy itu datang. Jadi di dalam bermusyawarah ini atau berbeda strategi atau berbeda pendapat itu biasa ya teman-teman. Mau zaman itu zaman Rasulullah ataupun zaman sekarang, bermusyawarah dan berbeda pendapat itu kurang lebihnya sudah manusiawi. Dari peristiwa ini tampak bahwa Rasulullah SAW membiasakan para sahabat untuk mengemukakan pendapat mereka ketika sedang bermusyawarah, meski pendapat mereka menyelisihi pendapat beliau. Beliau mengajak mereka bermusyawarah dalam hal yang tidak ada dalil di dalamnya, untuk membiasakan mereka berpikir dalam urusan yang
umum atau besar dan menyelesaikan masalah-masalah keutamaan masalah tersebut. Maka tidak ada faedah dari adanya musyawarah jika tidak dibarengi dengan kebebasan mengemukakan pendapat. Tidak pernah ada kisahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang karena salah dalam berijtihad dan tidak sesuai dengan pendapat beliau. Selain itu, mengambil langkah bermusyawarah adalah suatu kewajiban bagi seorang imam. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menerapkan arahan Al-Quran. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat ke-159. Dan adapun hasil dari bermusyawarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertekad untuk keluar dan telah mengumumkan kondisi siaga. Semua pasukan telah siap berperang. Mereka melewati malam-malam mereka dalam kondisi waspada. Setiap orang tidak pernah terpisahkan dengan senjatanya, meski ketika ia tidur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga kota Madinah. Beliau memilih 50 orang pemberani dan ahli perang dari kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Para sahabat memperketat penjagaan terhadap Rasulullah SAW, maka Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudzair, dan Sa'ad bin Ubadah bersama beberapa sahabat lainnya begadang pada malam Jumat dengan membawa senjata di pintu masjid untuk menjaga Rasulullah SAW. Dan berlanjut, pasukan kaum muslimin berangkat menuju Uhud. Di antara sarana penting yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk menghadang musuh adalah memilih waktu kapan harus bergerak dan memilih jalan yang sesuai dengan strategi beliau. Beliau SAW mulai bergerak setelah pertengahan malam ketika udara sangat tenang dan terasa senyap. Selain itu, biasanya pada waktu ini musuh sedang tidur pulas karena rasa lelah dan sulitnya perjalanan telah menguras tenaga mereka. Dan sebagaimana diketahui bahwa orang yang tidur karena lelah, maka ia akan tidur dengan pulas. Dan adapun kejadian di tengah perjalanan kaum muslimin terdapat ada dalam pasukan itu beberapa orang munafik. Dan ketika pasukan kaum muslimin sampai di suatu tempat yang bernama As-Saud, Ibnu Salul sang munafik menarik mundur 300 orang munafik yang lainnya dengan alasan tidak akan terjadi peperangan dengan kaum musyrikin, dan dia juga menolak keputusan perang di luar kota Madinah. Dia malah berkata, Rasulullah menuruti pendapat anak-anak dan orang-orang yang tidak memiliki akal. Itu salah satu perkataan yang dia sampaikan. Lantas ia pun berkata lagi, si munafik ini, ia menuruti mereka dan menolak pendapatku, maka untuk apa kita berperang mengorbankan diri kita? Adapun tujuan utama dari pembangkang ini adalah untuk menimbulkan kekacauan dan kegoncangan di dalam tubuh pasukan Islam sehingga mental mereka jatuh, serta membangkitkan semangat musuh dan meninggikan keberanian mereka.
Perbuatan tersebut mengandung bentuk pengkhianatan yang besar serta kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun, hikmah Allah mengharuskan untuk menyeleksi pasukan kaum muslimin untuk menampakkan mana yang buruk dan mana yang baik, hingga tidak tercampur antara yang ikhlas dan yang mencari pamrih, antara yang mukmin dan yang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Surah Ali Imran ayat 179. Maka sikap pengecut dan menarik diri dari pasukan perang merupakan dua hal yang membongkar kedok orang-orang munafik. Mereka membongkar kedok mereka di hadapan mereka sendiri dan para sahabat sebelum Al-Quran membongkar kedok mereka. Untuk kisah perang Uhud bagian pertamanya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Bisa nanti dilanjutkan ke perang Uhud yang bagian kedua. Dan untuk yang perang Uhud bagian pertama cukup sampai di sini. Bila ada salah dan kurang, itu datangnya dari saya. Bila itu benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.